saling mengingatkan satu sama lainnya. Ustadz Wahib juga menceritakan berbagai pengalamannya saat berada di alam terbuka. Jalan yang kami lalui seperti tak pernah dijamah oleh manusia. Tumbuhan-tumbuhan masih banyak dan kami harus membabat alas agar bisa dilewati tanpa bantuan alat seperti kompas, peta, bahkan pakaian kami biasa saja. Masih saja nekat untuk berangkat. Tadi kami berangkat melalui jalan setapak dari Mojosemi, Jalan Wadal, pintu belakang dari Gunung Lawu ini. Kami hanya mengenakan baju keseharian, namun cuaca yang kemarin diterpa hujan sedikit tak berasa dingin karena kondisi kami yang terus bergerak. Di perjalanan kami bertemu dengan kelompok lain. Kemudian kami saling memutuskan untuk tidak satu jalur. Akhirnya dua kelompok dari bertemu saling memisahkan diri. Tak hanya berpapasan dengan kelompok lain, saat melihat jalan yang seperti sudah dilewati para santri, kami pun mencari jalan lain. Jiwa muda kami bergelora. Ternyata banyak tebing dan jurang yang curam di sini. Kami harus berhati-hati agar tak terpeleset jatuh ke dalamnya. Hingga akhirnya kami mencapai satu puncak yang belum terlalu tinggi. Masih terlihat puncak yang lain di sana. Tanpa berpikir panjang kami pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa hari mulai gelap, padahal seharusnya kami sudah kembali ketika pukul 3 sore. Akhirnya kami memutuskan kembali dan ternyata di depan sudah terhadang kabut yang mulai menyelimuti. Tanpa adanya ilmu untuk mendaki dan minimnya pengalaman, kami pun hanya berjalan tanpa arah. Hari semakin malam, tak terasa juga perbekalan kami semakin menipis. Di tengah kebingungan, kami hanya berdoa sembari duduk di salah satu bebatuan yang ada karena tanahnya masih basah akibat hujan pada hari Senin. Teman-teman iman sudah lelah dan mencoba meluruskan kaki. Mereka mengambil napas dalam-dalam sambil memegangi perut dan ada juga yang menunduk ke tangan yang ditopang pada lutut. Ustadz Wahib masih mencari jalan sekiranya bisa dilalui dan mencoba mengingat-ingat arah kemana mereka berangkat tadi. Sedikit demi sedikit kami berjalan lagi. Tak jarang ada jurang yang curam serta jalan yang terjal kami lalui. Tanah yang licin membuat kami kesulitan dalam berjalan, apalagi badan sudah basah dengan lumpur. Dan sesekali ada yang terpeleset karena memang hanya menggunakan sandal yang biasa dipakai di pondok. Medan yang dilewati terlampau terjal dan kami yakin saat berangkat tadi tidak melalui jalan ini. Namun kami hanya mengikuti arahan Ustadz Wahib. Makin lama tenaga kami terkuras dan sebentar-sebentar istirahat. Rasa haus dan perut mulai keroncong membuat sebagian kami sedikit meracau dengan mengatakan yang tidak-tidak. Ya, ini memang pengalaman pertama menjelajah gunung hingga puncak. Seperti tahu jalan, beliau pun mengutus 3 santri yang masih kuat untuk turun dan meminta pertolongan. Karena hari sudah semakin gelap dan ada santri yang sudah tak kuat untuk berjalan lagi, kami yang tersisa masih berdiam di sini tanpa perbekalan dan hanya berusaha mencari apapun yang bisa dimakan. Namun kami juga tidak tahu tumbuhan mana yang bisa dimakan.